Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Teras Aswan. Oke, hari ini akan coba kita bahas tentang bagian kedua dari bab elastisitas, yaitu hukum Hooke. Ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang elastisitas, apa sih elastisitas, apa itu tegangan, apa itu regangan, apa itu modulus elastis, dan hubungan ketiganya itu kita hari ini akan coba bahas tentang hukum Hooke. Ya. Oke, hukum Hooke. Hukum Hooke itu pada dasarnya adalah hukum masih terkait tentang elastisitas. Jadi hukum Hooke itu kalau kemarin kita masih ingat, hukum Hooke itu ada masih masuk ke dalam daerah elastis. Jadi daerah hukum Hooke, daerah tempat berlakunya hukum Hooke itu ada termasuk di dalam daerah elastis, yaitu di mana daerah suatu benda itu masih dapat kembali ke bentuk semula. Nah, hukum Hooke ini berbicara tentang gaya pemulih. Oke, hukum Hooke ini berbicara tentang gaya pemulih. Oke, contoh ini adalah sebuah pegas. Ya, sebuah pegas. Pegas ini kan bisa bertambah panjang dan bisa bertambah pendek, gitu ya. Bisa bertambah panjang dan bisa bertambah pendek. Yang dilihat adalah perubahan panjangnya. Jadi di hukum Hooke, konsep hukum Hooke yang pertama adalah nih, apabila pegas ditarik dengan sebuah gaya tanpa melampaui batas elastisitas. Tadi catatan di sini adalah hukum Hooke bekerja dalam daerah elastis. Jadi kalau sudah melampaui batas elastis, dia tidak lagi berlaku hukum Hooke. Jadi ini masih tanpa melampaui batas elastisitas, pada pegas akan bekerja dengan gaya pemulih yang sebanding. Ingat ya, jadi berbicara tentang gaya pemulih. Jadi kenapa kita ketika menarik pegas itu terasa berat gitu ya. Semakin kita tambahkan lagi pertambahan panjangnya, maka akan semakin berat, tangan kita akan tertarik gitu. Nah, itu adalah gaya pemulih. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah gaya pemulih. Gaya pemulih untuk mengembalikan ke bentuk asalnya, untuk kembali ke bentuk titik seimbangnya. Ya, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau kita tarik ke kanan, maka gaya pemulih itu bekerja ke kiri dengan yang sama besar. Oke, besarnya adalah F sama dengan K dikali delta X. K itu adalah konstanta pegas. Oke, K itu adalah konstanta pegasnya. Jadi tergantung dari jenis pegas yang digunakan. Delta X adalah pertambahan panjangnya. Jadi F sama dengan gaya pemulih, nih K itu sama dengan konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X adalah simpangan pegas, satuannya meter. Oke, simpangan yaitu pertambahan panjang dari pegas itu sendiri. Oke, perhatikan video di sini. Video di sini ada seseorang yang coba mengamati tentang neraca pegas. Oke, siap. Hello. Kita coba amati tentang video ini. Welcome to my laboratory. Come and have a look at this. This is a Newton spring balance. Nah, ini adalah neraca pegas. Which enables us to measure force. It has a fixed end which is used to support the balance. Ini pegasnya, ini ketika akan bertambah panjang ketika diberi beban. Kayak prinsip kerjaan neraca pegas itu akan bertambah panjang ketika diberi beban. Jadi tergantung dari bebannya. Well, as my hand pulls the free end, it stretches a spring. Nah, spring atau pegas ini akan memberikan gaya pemulih untuk kembali, ya, spring force atau gaya pemulih ini untuk kembali ke bentuk semulanya. Nah, ini jadi gaya pemulih itu selalu berlawanan dari gaya yang kita berikan atau hand force. Kita artinya gaya tarik yang kita berikan. Oke, terus semakin besar tarikan kita, maka gaya spring force-nya itu akan semakin besar juga, gaya pemulihnya akan semakin besar juga untuk kembalikan ke bentuk semula. There is a relationship between spring extension. Nah, ini ada spring extension, artinya pertambahan panjang dari pegas. We can measure applied force. In order to do this, we have to know the precise relationship between spring extension and applied force. Ada hubungan antara spring extension atau pertambahan panjang dari pegas dengan gaya yang kita berikan. Oke. So as part of kita amati di sini ada skalanya. To measure spring extension.
Ada You can 10, see on the 20, spring 30, balance, 40, we have a scale 50, 60, which 70, measures the 80, extension of 90. the spring in millimeters. Ini adalah skala dari You see pertambahan that we have panjangnya, zero extension of the dan dia akan spring, kembali lagi ke as bentuk shown on the 0. scale, Jadi awalnya adalah when zero bentuk 0 kalau force is tidak ada applied gaya sama to the sekali. end of the spring balance. In order to establish the relationship between force and spring extension, we will plot these on a graph. The vertical axis Ya, will kita be the akan coba applied force F amati in newtons, apa yang akan terjadi and ketika the horizontal kita axis, berikan gaya. the spring extension X in millimeters. The first point for us to plot in the graph is zero extension for zero applied force. If we now apply a force of 5 newtons to the spring balance by adding this Kita mass, percepat. so let's Di plot sini this point. diberikan gaya That is 5 50 Newton. millimeters extension. 5 for an Newton. applied force Nah, dia akan terjadi of 5 pertambahan newtons. panjang ternyata 50 mm. Now let's add another 5 newtons to the Oke, spring. 5 Newton itu Can you bertambah guess panjang how much 50 it will mm. extend? Bagaimana kalau kita tambahkan lagi gayanya? Oke, kita tambahkan lagi gayanya menjadi 10 Newton. Ternyata bertambah panjang menjadi 10 cm. As you can see, it has extended another 50 millimeters. Oke, kita lihat perhatikan di sini skalanya menjadi Is 100 10. millimeters. ya For a 10 total mili force 100 of mm 5 atau to the 10 string. cm. So let's also plot this point. Nah, garisnya merupakan garis lurus. Ya, garisnya merupakan garis lurus. Berarti ketika garisnya adalah garis lurus atau linear seperti ini, nah penaikan ini akan konstan. Sehingga kita bisa lihat ini adalah berbanding lurus. Ya, F berbanding lurus dengan K dikali delta X. Delta X itu adalah extension, tadi extension spring atau pertambahan panjang. Seperti yang tadi yang dijelaskan di hukum Hooke gitu ya. Di hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikali delta X. Kalau di sini tadi dituliskan X, sebetulnya itu adalah delta X. Jadi pertambahan panjang. Oke, seperti itu ya. Jadi pertambahan panjangnya itu selalu konstan. Jadi ketika dia menunjukkan gaya pertambah panjang 70 mm, berarti sebetulnya itu dia kalau 70 mm bertambah panjang, berarti gaya yang diberikan sebetulnya adalah 7 Newton. Seperti itu. Jadi dia akan selalu bersifat linear selama masih bekerja di dalam daerah elastis. Oke, lanjut kita ke bagian kedua dari hukum Hooke, yaitu energi potensial. Ya, energi potensial yang dimiliki oleh suatu pegas elastis gitu ya. Nah, energi potensial dari pegas elastis itu dirumuskan atau dituliskan persamaannya adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Oke, jangan lupa di sini setengah K dikali delta X kuadrat. Dengan EP adalah energi potensialnya, dan K adalah konstanta pegasnya, dan delta X adalah simpangannya. Oke, masih bergantung kepada konstanta pegas dan pertambahan panjang. Sedangkan tetapan pegas ini pada benda elastis itu kalau kita kaitkan dengan modulus elastis atau modulus Young, itu menjadi K sama dengan modulus Young dikali A luas penampang dibagi delta L0. Dibagi L0 atau panjang awal mula-mula. Oke, jadi bisa jadi kita mengaitkan antara hukum Hooke gitu, antara hukum Hooke dengan yang kemarin kita pelajari di sesi pertama, yaitu tentang elastisitas. Jadi K bisa juga dicari dengan modulus elastis, jadi sama dengan Y per kali A per L0. Oke. Nah, bagian ketiga dari materi ini adalah tentang susunan pegas dari suatu pegas. Susunan pegas itu dibagi jadi dua, ada seri, ada paralel. Kita bahas yang seri. Seri itu adalah susunan pegas di mana tanpa ada cabang. Jadi dia hanya lurus ke bawah, tanpa ada cabang. Nah, ketika lurus ke bawah seperti ini, beban atau dari gaya F itu akan membagi dua. Nah, ini tidak sama besar. Kenapa tidak sama besar? Karena di sini pegas yang satu dan pegas yang lain ini saling menguatkan. Justru bukan ketika ada di seri, ya. Ketika ada di seri, maka di sini konstanta pegasnya justru akan melemahkan. Jadi akan mengurangi dari konstanta pegasnya. Jadi pegas ketika disambung
yang sama, yang awalnya kita perlu gaya yang sangat besar untuk menarik. Ketika pegas itu yang sama itu kita sambung jadi satu, maka untuk menambah panjang itu akan lebih sangat mudah. Artinya apa di sini? Ketika di seri dia akan menggunakan seper. Ya, seper K seri itu sama dengan seper K1 tambah seper K2 tambah seper seterusnya. Kalau memang ada 3 ya berarti K1 seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3. Begitu juga kalau di paralel. Kalau di paralel, lah di sini perhatikan di sini, di paralel, susunan paralel bisa seperti ini, bisa menyamping seperti ini, atau bisa juga ketika ada beban di tengah. Nah, ini pegas, ini pegas. Nah, ini namanya termasuk dalam susunan paralel. Jadi susunan paralel dipegas tidak hanya seperti ini, bisa juga tidak hanya cabang seperti ini, bisa juga dengan seperti ini, beban di tengah, paralel. Nah, ini berarti hanya di paralel. Oke, ketika di paralel maka dia akan pakai langsung tambahkan K1 tambah K2 tambah K dan seterusnya. Oke, ini seri dan paralel. Kalau kamu perhatikan, ini hampir sama dengan hubungan rangkaian seri paralel di hambatan, tapi terbalik. Kalau di hambatan seri ditambah, paralel pakai seper. Kalau pegas, seri menggunakan seper, ya. 1 per K seri sama dengan 1 per K1 per K2 tambah 1 per K3. Kalau di paralel, dia langsung ditambahkan. Yang harus kalian ingat, ketika kamu menghitung konstanta pegas dari seri, maka jangan lupa hasilnya harus dibalik. Karena apa? Karena masih seper K seri. Oke ya. Kita nanti masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Di sini ada soal pertama. Nanti saya akan coba berikan 3 contoh soal. Ya, soal pertama di sini Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca pegas diberi beban 2 kg, pegasnya bertambah panjang 8 cm. Jika Made mengganti beban sebesar 4 kg, berapakah pertambahan panjang pegasnya? Oke, kita bisa cari penyelesaiannya. Yang pertama kita cari dulu konstanta pegasnya. Oke, bagaimana nyari konstanta pegas? Konstanta pegasnya berarti kan pakai rumus tadi, hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. F-nya apa? F-nya itu apa? Ketika diberi beban itu adalah gayanya dia. Ya, beban itu adalah gayanya dia. Gaya yang harus ditanggung oleh pegas itu. Bagaimana carinya? M kali G. Ingat ya, M kali G. Massa dikali gravitasi. Maka kita langsung tulis M1 kali G sama dengan K dikali delta X1. 2 dikali 10 K dikali 0,08. Jadi dijadikan meter. Oke. Jadi 2 kali 10 bagi 0,08 jadi 20 bagi 0,08 ya dapatnya 250 Newton meter. Ini adalah konstanta pegasnya. Karena pegasnya tidak diganti, maka nilai konstanta pegasnya pun tidak berubah. Ingat ya, kalau pegasnya tetap sama, maka konstanta pegasnya juga akan sama. Maka kita bisa cari pertambahan panjang keduanya itu masih dengan yang rumus yang sama, F sama dengan K dikali delta X, tapi karena F ini adalah pertambahan panjang kedua, maka kita bisa cari dengan M2 kali G kali K dikali delta X2. Jadi 4 dikali 10 sama dengan 250. Kenapa kita pakai 250? Tadi yang didapat dari yang pertama. Karena di sini pegasnya tidak berubah. Ingat ya, ketika pegasnya sama, ketika pegasnya tidak diganti, maka konstanta pegasnya tetap sama. Oke. Jadinya di sini bisa kita tulis 40 per 250. Jadinya 0,16 dikali 16 cm. Lanjut kita. Nah, ke contoh soal berikutnya. Ini contoh soal berikutnya tentang susunan pegas. Di sini ada susunan pegas, ada 3 pegas yang dipasang paralel. Nih, K ini berarti dipasang paralel dan 1 pegas nanti dipasang seri. Berarti bagaimana ngitungnya? Yang ngitungnya kita lihat dari urutannya. Di sini yang harus kita kerjakan dulu ternyata yang paralel dulu. Berarti kita hitung paralel dulu, baru nanti hasilnya di seri dengan yang bawah. Maka jadinya K paralel itu sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Sorry, ini typo. Ini harusnya K2. Ya, K1 tambah K2 tambah K3. Ini typo. Oke, lanjut. Habis itu di seri hasilnya dengan yang bawah. Jadi seper K seri sama dengan seper K paralel ditambah seper K4. Ini K keempat. Jadinya 1 per 300 ditambah 1 per 100. Jadinya 1 plus 3. Nah, samain penyebut ya, per 300. Jangan lupa dibalik. Jadi 300 per 4.
atau 75 Newton meter. Nah, bisa kita langsung cari F sama dengan tadi ya, masanya di sini 4 kg. Nah, berarti 4 dikali 10 sama dengan 75 dikali delta X. Sehingga delta X sama dengan 40 dibagi 75 atau 0,533 meter. Lanjut. Nah, bagaimana energi potensialnya? Kita masukkan rumusnya langsung, setengah K dikali delta X kuadrat. EP sama dengan setengah dikali 75 dikali 0,533 kuadrat, atau jadinya 0,284 Joule. Seperti itu cara mengerjakannya. Jadi kamu harus perhatikan yang mana dulu, rangkaian mana yang harus kamu kerjakan. Oke? Lanjut kita ke soal berikutnya. Contoh soal berikut ke nomor 2 tentang susunan pegas. Di sini ada susunan pegas. Nah, kamu perhatikan susunan pegasnya. Masih 4 pegas tapi dengan susunan yang berbeda. Nah, kalau di susunan seperti ini kamu lihat, kamu perhatikan. Ini susunan secara seri. Ini susunan, nanti habisnya berarti kamu hitung dulu 1 sama 2 sebagai seri. Habis itu nanti kamu paralel dengan 3, baru nanti hasilnya di seri dengan 4. Seperti itu cara menghitungnya ya. Kita hitung dulu serinya. 1/K1 tambah 1/K2 sama dengan 1/600 tambah 1/300. Samakan penyebut, jadinya 600. Ini jadi 1 plus 2. Oke, dibalik jangan lupa jadi 600/3. Sorry, kelewat. Nah, 600/3 Newton meter. Habis itu hasil K1 dan K2 diparalel dengan K3. Jadi K seri ditambah K3 jadi 200 tambah 100 jadi 300. Hasilnya konstanta pegas penggantinya ini di seri ini. Kenapa? Karena harus di seri lagi dengan yang 4. Berarti jadinya 1/Kp tambah 1/K4, 1/300 ditambah 1/300. Jadinya 2/300 atau dibalik jadinya 150 Newton meter. Setelah dapat nih, maka kita langsung bisa hitung energi potensial pegasnya. Nanti sebelum kita mencari energi potensial pegas, berarti kita harus mencari konstanta pegas. Seperti biasa ya, sebelum mencari berarti cari konstanta pegasnya. Ternyata ini pertambahan panjangnya kita ketemu di sini adalah 1/3. Setelah itu kita masukkan di sini jadinya setengah dikali 150 dikali 1/3 kuadrat. Jadi jawabannya adalah 25/3 Joule. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang hukum Hooke. Nanti akan ada contoh soal, ada latihan-latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kita sampai sini dulu pembahasan kita tentang hukum Hooke. Mudah-mudahan kalian semua mengerti semua pembahasan kita hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me why